sekalian, yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mariti Buddha SPD, Guru Biologi Sekolah Sekolah Kabupaten Semarang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, dan tentunya sebelum kita mulai kita akan serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh salah seorang dari teman kamu, Destia. Udah silakan. Baik, seperti biasa kita akan coba cek kehadiran dan coba didengarkan namanya. Agnes Kurnia dulu. Hai Pak. Anselma Nurjelita dulu. Hai Pak. Baik, terima kasih karena pada hari ini Anda hadir semua ya. Hai Pak. Ada semua kan? Hai. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini, dan sebelum saya masuk pada materi kita, tentu kita ulas kembali dulu materi yang sebelumnya. Ya, saya tanya dulu ke kamu, siapa tahu masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Hai Pak. Silakan. Jadi materi kita pada minggu lalu yaitu mengenai kladogram. Yang kita ketahui bahwa kladogram adalah pohon diagram klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat kedekatan maupun karakteristik antara makhluk hidup tersebut. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Gimana? Masih ada yang masih ingat yang bisa? Silakan. Pembelajaran kita minggu lalu adalah mengenai klasifikasi dan kladogram. Di mana yang pertama, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, dan kemudian kladogram adalah diagram klasifikasi makhluk hidup yang menunjukkan kekerabatan antar makhluk hidup. Demikian. Baik, tepuk tangan. Ini adalah sangat bagus karena materi minggu lalu masih ada yang bisa menyebutkan dengan benar, dan tentu itu adalah termasuk salah satu yang perlu dikunjungi setiap hari. Dan seterusnya kita akan masuk pada materi kita pada siang hari ini, yaitu virus. Virus. Dan sebelum kita jelaskan mengenai virus ini, saya punya video khusus untuk video pembelajaran. Nanti lewat video yang saya putarkan ini adalah Anda bisa melihat apa kira-kira video itu. Apa kira-kira yang ada pada video itu, tentu nanti Anda bisa langsung amati sendiri nanti video itu, kemudian temukan sendiri apa kira-kira yang ada di dalam video tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita dulu pada siang hari ini yaitu siswa mampu ya mengidentifikasi virus, kemudian siswa mampu ya menganalisis virus itu, kemudian siswa mampu ya menjelaskan apa kira-kira ya penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran yang mesti harus kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak saya yang saya banggakan, saya akan coba putarkan sebuah video, dan silakan nanti di
teman-teman, kita akan membahas mengenai masa lalu. Tapi jangan baper ya, karena yang kita bahas itu mengenai hal yang sudah tertera di dalam judul video ini, yaitu mengenai masa lalu ditemukannya virus. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada sel tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya ada di sekitar daunnya, yaitu berupa pecah. Ada yang tahu tumbuhan itu apa? Ya, benar banget, tumbuhannya adalah tembakau. Karena pada saat itu tembakau dinilai sangat penting bagi perindustrian sehingga mulailah diteliti mengenai penyakit pada tumbuhan tembakau. Ilmuwan pertama yang meneliti tembakau ialah Albert Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan Meyer? Ternyata Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit dari tanaman tembakau yang mengalami bercak-bercak tadi ke tumbuhan tembakau yang sehat hanya melalui olesan getah yang dioleskan saja. Tapi sayangnya Meyer tidak berhasil menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya ia berpendapat bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat di bawah mikroskop. Itulah penelitian yang dilakukan oleh Meyer. Satu dewasa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer tadi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitry Ivanovsky. Seperti halnya Meyer, yang pertama Ivanovsky lakukan adalah mengekstraksi getah dari tumbuhan tembakau yang terinfeksi. Kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Getah hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman yang sehat dan hasilnya tanaman yang sehat ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitry Ivanovsky menyaring ekstraksi getah dari tanaman tembakau kan pada saringan bakteri ya. Namun ternyata setelah melalui proses penyaringan, getah ini masih dapat menghasilkan penyakit. Artinya penyebab penyakit ini bukanlah bakteri. Tapi meskipun begitu, Ivanovsky tetap berpegang teguh pada hipotesanya bahwa tetap bakterilah yang menjadi penyebab penyakit pada tembakau ini. Mungkin dia beralasan bahwa bakterinya sangatlah kecil sehingga dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Geiger. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi. Akan bahas mengenai struktur virus. Oh ya, untuk diketahui, ukuran virus terkecil yang pernah ditemukan itu memiliki diameter 20 nanometer saja. Ukuran ini lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan ukuran terbesarnya memiliki diameter sekitar 1500 nanometer. Bahkan untuk ukuran terbesarnya pun nyaris tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya. Artinya ukuran virus di sini sangatlah kecil. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penemuan Stanley yang menyatakan bahwa virus dapat mengkristalkan dirinya. Penemuan ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi berita yang penuh teka-teki pada saat itu. Bagaimana tidak? Pada awalnya virus ini dikatakan sebagai sel yang sangat sederhana. Tapi di sisi lain juga ia memiliki kemampuan untuk mengkristalkan dirinya yang jelas-jelas. Ciri itu bukanlah menunjukkan makhluk hidup. Lalu, jika virus bukan sel, sebenarnya mereka itu apa sih? Nah, pembahasan tentang struktur virus kali ini dapat menunjukkan bahwa virus itu lebih dekat ke kerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi, bukan makhluk hidup seperti bakteri. Nah, partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein. Dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelop atau sampul. Oke, struktur virus yang pertama dikenal sebagai viral genome. Viral itu virus, genome itu ya genome. Apa itu genome? Genome ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme, dalam hal ini virus. Kita selalu berpikir bahwa konsep gen itu terbuat dari double helix DNA atau DNA yang berkirim ganda, ya kan? Tapi konsep itu ternyata tidak berlaku untuk virus. Genome yang dimiliki oleh virus itu bermacam-macam. Ada yang double stranded DNA, single stranded DNA, double stranded DNA, atau single stranded RNA. Hal itu tergantung jenis virusnya sendiri. Nah, berdasarkan asam nukleatnya ini, maka virus digolongkan menjadi dua. Ada yang deoksiribovirus atau virus yang mengandung DNA, ada yang ribovirus atau virus yang mengandung RNA. Jadi, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, DNA atau RNA, tidak bisa keduanya. Terus, untuk diketahui juga nih ya, virus yang perfect
kecil hanya mengandung 3 gen saja dalam genomnya, sedangkan virus yang terbesar memiliki sekitar 100 sampai 2000 gen saja. Dan untuk perbandingan nih, genom pada bakteri itu mengandung sekitar 200 sampai beberapa ribu gen. Jadi jelas lebih banyak bakteri, artinya virus di sini lebih sederhana. Struktur virus yang selanjutnya adalah virus ini memiliki kapsid dan sampul atau enclave. Nah, tadi kan disebutkan kalau virus ini memiliki genom yang dikelilingi oleh selubung protein. Selubung protein ini disebut dengan kapsid. Dan kapsid ini tersusun dari subunit protein yang sangat banyak yang dinamakan dengan kapsomer. Ingat ya, kapsid tersusun dari kapsomer. Oh ya, virus ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya. Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya. Yang pertama ada TMP. TMP ini merupakan kelompok mozaik virus yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah TMP. TMP sendiri itu bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya disusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang berbentuk helix atau silindris. Atas dasar inilah maka bentuk ini disebut dengan helical virus. Asal nukleat yang ada di dalam TMP ini berupa single stranded RNA. Oke, jadi tidak ada beda ya di sana. Contoh yang kedua adalah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer berbentuk polihidrid. Bentuk ini sering juga disebut dengan icosahedral. Di bentuk ini ada tambahan berupa aksesoris, yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein. Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang. Dan asal nukleat yang terkandung di dalam adenovirus ini adalah double stranded DNA. Kalau di TMP single stranded RNA, kalau di adenovirus double stranded DNA. Gitu ya? Nah, contoh yang ketiga ada influenza virus atau virus influenza. Virus ini memiliki aksesoris juga, sama halnya dengan adenovirus. Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike-nya tersusun dari glikoprotein. Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein, kalau di influenza virus itu spike-nya tersusun dari glikoprotein. Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein kompleks dan setiap RNA protein kompleks itu terhubung ke dalam viral polymerase. Apa itu viral polymerase? Viral polymerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi. Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks. Virus ini disebut sebagai Bacteriophaga B4. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri. Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri, saking kecilnya dia. Di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihedrid sama seperti adenovirus dan memiliki badan ekor. Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian sulung ekor dan selaput ekor. Dan P4 ini memiliki asam nukleat yang ada di bagian kepalanya yang berupa double stranded DNA. Oke, segitu aja untuk video terkait dengan struktur virus. Nah, baik. Nah, itu tadi tentang video pembelajaran kita. Ada dua tadi saya tampilkan video. Yang pertama adalah mengenai sejarah penemuan virus, kemudian yang kedua adalah mengenai struktur virus. Nanti dari video pembelajaran itu tentu timbul beberapa pertanyaan yang mesti kita harus jawab. Oleh karena itu nanti lewat video tadi itu temukan sendiri apa kira-kira yang mesti harus kita jawab dari video tersebut. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan berupa lembaran kerja peserta didik. Saya akan bagikan nanti pada lembaran ini. Perlu saya jelaskan kepada kamu bahwa di sini saya sudah buat beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan di sini nanti. Lalu pertanyaan itu adalah kalian jawab, ya. Kalian jawab dalam bentuk diskusi. Artinya siswa di dalam satu kelompok yang saling berdiskusi.
Bisa dipahami itu? Bisa. Nah sekarang ya Anda langsung bentuk diskusi. Karena ini kan sudah dibentuk diskusi, jangan langsung berdiskusi sesuai dengan apa tadi kira-kira yang Anda lihat dan apa yang mesti harus Anda jawab di dalam LKPD tersebut. Saya berikan kesempatan beberapa menit, nanti setelah itu baru kita sajikan atau ditampilkan, dipresentasikan di depan setiap kelompok. Silakan dulu. Influenza virus, kemudian HIV, AIDS, ya cacar sekali, kemudian bofil, yaitu memiliki mikroskopis. Ya, Tidak di LKPD nanti kan akan dilihat di situ. reproduksi Jauh, ini kan ada saya buat yang di dalam itu juga termasuk di jawab, terutama di dalam itu kalau tidak nanti diterangkan, ya, bisa ditulis di atas. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Sesuai dengan LKPD yang telah dibagikan kepada kita, ada 5 masalah atau 5 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Berikut jawaban kami yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, di LKPD halaman 2 ada gambar seorang tokoh. Jadi namanya adalah Wendell Meredith Stanley. Jadi pertanyaannya, apa kontribusi beliau dalam sejarah tentang virus? Wendell adalah orang yang menyatakan virus termasuk pada makhluk peralihan. Dikarenakan kalau di luar sel inang atau saat dibekukan, dia akan mati. Tapi kalau di dalam sel inangnya, dia bisa aktif seperti makhluk hidup untuk melangsungkan reproduksinya. Kemudian halaman 2, pertanyaan kedua, di situ ada gambar tentang virus. Kita akan mengisi titik-titik atau kotak, apakah si bagian-bagian yang ada dalam gambar tersebut. Yang pertama, di kolom pertama itu adalah kepala, kemudian yang kedua kapsid, kemudian ketiga itu bisa DNA, bisa juga RNA, kemudian yang keempat itu ekor, dan yang terakhir itu serabut ekor. Oke, fungsi-fungsinya yang pertama itu ada kepala, berfungsi sebagai tempat asam nukleat. Kemudian kedua kapsid, berfungsi sebagai pembentuk virus sekaligus pelindung virus. Kemudian ketiga asam nukleat, dia bisa berupa RNA atau DNA yang berfungsi sebagai pengendali aktivitas replikasi virus. Kemudian nomor 4 itu ekor, berfungsi sebagai pelekat untuk menginfeksi sel yang dia serang. Kemudian yang terakhir serabut ekor, dia itu berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptor pada virus. Kemudian masalah ketiga atau pertanyaan ketiga, di situ tuliskan ciri-ciri virus yang dapat kalian ketahui. Yang sudah kami diskusikan ada beberapa ciri-ciri virus. Yang pertama itu
tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa. Kemudian dapat dikristalkan seperti benda mati. Kemudian hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Kemudian ukuran tubuh sangat kecil, sekitar 25-300 nanometer. Kemudian yang kelima, dapat diperbesar dengan mikroskop dengan perbesaran 50.000 kali. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah dapat melakukan replikasi atau menggandakan diri baik dengan cara daur litik maupun dengan cara daur lisogenik. Kemudian masalah keempat, di situ kita disuruh untuk mengelompokkan virus berdasarkan jenisnya dan juga kita akan menyiapkan contoh virus sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, kami menemukan virus berdasarkan kandungan asam nukleat. Yang pertama itu ada ribovirus atau virus yang hanya mengandung RNA, dan kemudian deoksiribovirus atau virus yang hanya mengandung virus DNA. Contoh ribovirus itu ada ortomokovirus dan hepatitis virus. Kemudian deoksiribovirus, dia contohnya ada virus rubella dan virus rhinovirus. Kemudian jenis kedua yang bisa kami cari yaitu berdasarkan bentuk dasarnya. Ada bentuk icosahedral, helikal, dan kompleks. Contoh virus yang memiliki bentuk icosahedral ini adalah virus polio. Kemudian yang berbentuk helikal itu ada virus influenza. Dan yang terakhir, virus yang memiliki bentuk kompleks adalah virus cacar. Oke, kami akan melanjutkan pada masalah kelima. Di situ kita akan disuruh atau diberikan tabel untuk mengisi nama-nama virus dan penyakit yang disebabkannya. Kami akan mencoba menerangkan sedikit. Jadi teman-teman berikan kami waktu untuk menuliskannya di atas papan tulis. Teman-teman, kami akan melanjutkan menjawab atau menyajikan diskusi kami untuk masalah kelima. Di situ disuruh kita untuk mencari nama-nama virus dan juga penyakit yang ditimbulkannya. Nah, yang pertama, virus yang menyerang manusia. Ada tiga contoh yang kami ambil. Pertama ada picornavirus, kemudian poxvirus dan orthomivirus. Nah, apa sih penyakitnya? Penyakit yang disebabkan oleh virus-virus ini. Pertama, picornavirus ini menyebabkan penyakit polio pada manusia. Oke, polio. Kemudian yang kedua, poxvirus itu menyebabkan penyakit cacar. Kemudian yang terakhir, orthomivirus ini menyebabkan penyakit influenza, flu. Oke. Kemudian yang kedua, itu virus yang menyerang hewan. Ada tiga kami ambil contoh. Yang pertama ada RSV dan rhabdovirus, kemudian bovine papillovirus. Oke, yang pertama, RSV ini dapat menyebabkan tumor pada ayam. Ya, RSV dapat menyebabkan tumor pada ayam. Kemudian yang kedua, rhabdovirus ini bisa menyebabkan rabies pada hewan berdarah panas dan juga besar kemungkinan rabies ini bisa terkena pada manusia. Kemudian yang ketiga, bovine papillovirus. Bovine papillovirus ini dapat menyebabkan tumor pada sapi. Kemudian yang terakhir, virus yang menyerang tumbuhan. Ada TMV, RTDV, dan terakhir CLV. Apa sih penyakit atau masalah yang disebabkan oleh virus-virus ini? Pertama, TMV. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. TMV ini dapat menyerang tumbuhan tembakau, di mana dia akan meninggalkan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian kedua, RTDV ini dapat menyebabkan tumor atau penyakit yang menyerang batang dan akar padi. Ini virus yang menyerang padi, sehingga nanti padi akan mengalami kekerdilan. Kemudian yang ketiga, CLV ini dapat menyebabkan bercak-bercak pada daun pada buah jeruk. Bercak-bercak pada daun pada buah jeruk. Demikian nama-nama virus yang kami ambil contohnya, juga penyakit yang dia sebabkan. Terakhir kami mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, itu virus adalah makhluk peralihan, yang artinya virus bukan makhluk hidup.
Kemudian, virus memiliki beberapa ciri, diantaranya dapat dikristalkan dan dapat melakukan replikasi dalam sel inangnya. Kemudian, struktur virus adalah ekor, leher, dan juga serabut ekor. Kemudian yang terakhir itu, virus dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Ini salah satu kerugian yang kita bahas pada LKPD. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan oleh teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Kami dari kelompok 3. Oke, dipersilakan. Apa perbedaan virus dengan bakteri? Baik, terima kasih. Kami akan langsung menjawab pertanyaan teman kami. Perbedaan virus dengan bakteri ada pada ukuran. Virus memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan bakteri memiliki ukuran yang lebih besar. Kemudian, virus tidak dapat bertahan hidup di luar sel inang, sedangkan bakteri bisa bertahan hidup di luar sel inang. Demikian. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Ada dari kelompok 2. Oke, silakan. Yang kami tanyakan itu mengapa virus ini tidak tergolong ke dalam makhluk hidup? Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karena virus bukan sel, virus tidak bisa bertahan hidup pada sel inangnya dan hanya memperbanyak diri dalam sel, karena itulah virus disebut makhluk berhidup. Oke, demikian pertanyaan kami. Apakah teman kami dapat memahaminya? Ya, kami dapat memahami. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 4. Oke, silakan. Apa saja bentuk virus? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jawabannya itu bentuk-bentuk virusnya, yaitu ada berbentuk batang, oval, filamer, persegi banyak, dan berbentuk huruf T. Terima kasih. Oke, bagaimana untuk menanya? Apakah bisa dipahami? Terima kasih banyak. Jika teman-teman ingin menanyakan lagi, persilakan. Karena tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih banyak. Yahoo! Baik ya. Semua kegiatan yang nanti kita akan bahas kembali ya. Seterusnya di kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami dalam permasalahan dalam LKPD. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Biologi dan terlebih-lebih teman kami semua. Terimalah salam kami dari dalam bahasa daerah kita Nias. Yau! Baik, yang menjadi penyaji pertama dalam diskusi kami yaitu Tania. Pada Tania dipersilakan. Baik, ada beberapa yang kita bahas dalam LKPD kita, yaitu apa kontribusi beliau dalam sejarah tentang virus. Pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Staley berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberikan nama Tobacco mosaic virus atau TMV. Di dalam LKPD kita ada sebuah contoh virus, yaitu gambar, yang dimana nomor satunya kepala virus, nomor duanya kapsid, 3 DNA atau isi tubuh, nomor 4 selubung leher, nomor 5 serabut ekor. Ada beberapa fungsi dari virus, yaitu ada beberapa fungsi bagian-bagian bakteri fagen, yaitu 1. Kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang dimana mengandung DNA atau RNA saja. Kedua, kapsid untuk melindungi atau membungkus bakteri genetik. Ketiga, leher berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Keempat, serabut ekor untuk melekatkan virus pada sel inang.
Kelima, selubung ekor untuk menginfeksi sel inang. Ciri-ciri virus yang dapat kita ketahui yaitu 1. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20/300 nanometer dengan diameter terkecil 17 nanometer. Kedua, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ketiga, bersifat parasit oligat, artinya virus hanya dapat berkembang biak di sel-sel makhluk hidup lain. Keempat, tubuhnya hanya tersusun dari selubung protein mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Dan kemudian yang dapat kami simpulkan itu kami bisa mengetahui apa virus yang bisa menyerang atau apa saja virus yang menyerang baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Baik, demikian hasil penyajian kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, dipersilakan. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana cara untuk mengelompokkan virus. Baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan. Cara mengelompokkan virus itu 1. Virus penyerang bakteri. Yang kedua, virus penyerang tanaman. Yang ketiga, virus penyerang hewan. Dan keempat, virus penyerang manusia. Pada virus penyerang bakteri, contohnya yaitu virus T. Yang kedua, virus penyerang tanaman, contohnya TMV dan tungkau. Dan yang ketiga, virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. Dan yang terakhir, virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, flu, dan COVID-19. Demikianlah hasil penyajian kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yo! Sekarang kita lanjutkan kelompok 4. Disilakan kelompok 4. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami tentang virus. Langsung saja yang menjelaskan materi kami pada hari ini yaitu teman kami Wikar. Kepada Wikar dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja pada LKPD yang telah dibagikan tadi ada gambar seorang ilmuwan. Nah, di sini kita disuruh mengamati apa kontribusi beliau dalam sejarah tentang virus. Jadi pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Willard Stanley berhasil mengkristalkan patogen pada temuan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama tobacco mosaic virus atau dikenal dengan TMV. Jadi, pada gambar di LKPD ini ada gambar virus bakterifag, di mana pada gambar nomor satunya itu adalah kepala virus, kemudian keduanya adalah kapsid, yang ketiga materi genetik atau DNA, yang keempat selubung leher, dan yang kelima adalah selaput ekor. Nah, tugas yang kedua yaitu kita disuruh mengamati bagian-bagian dari tubuh virus dan fungsinya. Nah, bagian-bagian dari virus ada materi genetik yang berfungsi menyimpan informasi genetik pembawa sifat. Kemudian kapsid. Nah, kapsid berfungsi untuk melindungi atau membungkus materi genetik. Yang ketiga, selubung ekor yang berfungsi untuk menginfeksi sel inang. Dan kemudian serat ekor berfungsi untuk melebutkan virus pada sel inang. Dan kemudian kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang di dalamnya mengandung DNA atau RNA saja. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan ciri-ciri virus yang dapat kalian ketahui. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil yaitu antara 20 sampai 300 nanometer dengan diameter terkecil 17 nanometer. Kedua, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Yao! Nah, Pak ya, apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman kamu, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, barangkali mengenai virus. Nah, perlu kita ketahui bahwa virus ini adalah merupakan mikroorganisme yang sangat kecil, yang hanya bisa hidup di dalam sebuah sel. Ya, kalau kita ikuti dari video tadi, di sana sejarahnya pada tahun 1883 ditemukan oleh salah seorang bernama Adolf Meyer.
Ya. Kemudian virus itu sebetulnya adalah sangat kecil. Nah, sangat kecil dia. Ya, sehingga tidak bisa langsung kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian apa ciri-ciri daripada virus itu? Ya, tentu ada ciri-cirinya. Pertama, dia hanya bisa hidup di dalam sebuah sel. Yang kemudian dia hanya bisa berproduksi di dalam sebuah DNA atau RNA. Di dalam asam nukleat. Yang ketiga adalah dapat dikristalkan. Yang berikut adalah bagaimana bentuk-bentuk daripada virus. Ada banyak bentuk virus. Ada yang berbentuk spiral, ada yang polihedra, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk huruf T. Ya, itu adalah bentuk-bentuk daripada virus. Artinya kesimpulannya di sini bahwa virus ini adalah ya dapat ya hidup di dalam sebuah sel, kemudian dapat menyebabkan beberapa penyakit. Ya, itu tadi kesimpulannya dari virus ini. Kemudian bagaimana tadi sejarah, tentu Anda sudah ikuti tadi. Yang pertama sekali pada tahun 1883 ditemukan oleh salah seorang bernama Adolf Mengele. Nah, dari tadi kesimpulan yang sudah saya berikan, barangkali Anda juga bisa menyimpulkan apa kira-kira simpulan dari apa yang sudah Anda pelajari. Saya berikan dulu kesempatan untuk kamu, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi ini? Berdasarkan materi kita pada hari ini, kami dapat menyimpulkan berdasarkan materi kita, yaitu pertama, sejarah virus dimulai dari Adolf Meyer sampai Wendell Stanley. Struktur virus terbagi atas spiral genomis, kapsid, dan envelope. Ciri-ciri virus yaitu memiliki bentuk mikroskopis dan bentuk yang bermacam-macam. Reproduksinya terjadi pada daun litik dan daun lisogenik. Virus dapat dikelompokkan berdasarkan sel inang yang dijangkitnya atau berdasarkan materi genetikanya. Kemudian, semua virus merugikan makhluk hidup. Jika ada pun yang menguntungkan, itu sudah direkayasa atau genetika yang sudah direkayasa. Demikian kesimpulan dari saya. Iya, tepuk tangan. Nah, ini tadi kesimpulan dari teman-teman kamu, dan barangkali materi kita pada hari ini saya pastikan Anda sudah bisa ingat apa kira-kira yang harus kita ambil daripada kesimpulan tadi. Yang pertama mempelajari apa itu virus, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana bentuknya. Nah, semua yang disampaikan oleh teman-teman kamu itu tadi adalah benar. Nah, sekarang kita akan akhiri pelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, tentu kita berdoa. Seperti tadi yang dibawakan salah seorang dari teman kamu. Silakan, ada yang siapa? Oke, silakan. Baik teman-teman sekalian, karena kita setelah menyelesaikan proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami selama proses pembelajaran pada hari ini. Kau tahu itu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh kasih. Inilah doa kami yang singkat ini Tuhan, kami landaskan melalui anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Itu saja dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Dan seperti biasa nanti tugas-tugasnya akan dikerjakan di rumah. Jadi pakai akan dikerjakan, dan kapan kita masuk kita akan bahas kembali. Demikian dan terima kasih ya Allah. Ya Allah.